Motivasi doa Pernahkah yang kita benar. merenungkan kenapa seringkali kita mengalami kegagalan di dalam pergumulan hidup? Kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kita tidak mendapatkan apapun. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak ada hasil. Sehingga kita merasakan kecewa di dalam hidup ini. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 2 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada beberapa faktor mengapa doa kita terhalang. Yang pertama, karena kita sudah berusaha, tapi kita lupa berdoa. Kadang karena kita sering sibuk dan berusaha bekerja keras, kita lupa untuk berdoa. Kita lupa betapa pentingnya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita sudah minta didoakan oleh pendeta ataupun orang lain, tapi kita sendiri lupa atau tidak mau berdoa pribadi. Jadi saudaraku, kita penting sekali di dalam kita berdoa, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga kita membangun komunikasi dan membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Perkara kedua, mengapa doa kita terhalang? Kita sudah berdoa, tapi kita salah dalam berdoa. Kadang kita sudah berdoa tapi doa-doa kita salah. Kita minta sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin motivasi kita dan tujuan kita berdoa salah. Karena intinya hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Jadi penting sekali untuk kita belajar mengecek dan mengoreksi diri. Bagaimana kita berdoa, apakah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Perkara ketiga, agar doa kita tidak terhalang. Kita sudah berdoa tapi kita lupa atau tidak mau membenahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kadang kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita lupa dan tidak mau membereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk kesuksesan, tapi kita sendiri tidak mau jadi orang yang tekun. Kita berdoa untuk kepintaran, tapi kita sendiri tidak mau belajar. Kita berdoa untuk kesehatan, tapi kita sendiri tidak mau mengubah pola hidup yang sehat. Bukan hanya kehidupan jasmani saja yang perlu kita benahi, tapi kehidupan rohani juga kita perlu benahi. Jangan hanya kita minta sama Tuhan, tapi kita lupa untuk tetap setia, tetap taat, untuk melakukan firman-Nya. Jangan hanya kita minta Tuhan mendengar doa kita, tapi kita lupa untuk mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Perkara keempat, mengapa doa kita terhalang? Kita sudah berdoa tapi doa kita tidak konsisten. Saudaraku, kita mudah sekali dalam berdoa. Seringkali kita putus asa, kita lemah, kita mudah menyerah ketika doa kita belum dijawab. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita jemu-jemu waktu kita berdoa. Doa harus konsisten. Kita belajar untuk terus-menerus dan konsisten berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban bagi doa-doa kita yang terbaik. Mari kita tetap bersemangat di dalam doa, karena Allah pasti menjawab doa-doa orang yang percaya dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin.